Kita awali acara khusus kita setiap Jumat pagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah, salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantaran waktu sudah lewat daripada jadwal yang telah kita tetapkan, maka kita langsung saja tanpa protokol, tanpa mukaddimah. Itu ada 10 pertanyaan pagi hari ini. Langsung saja Abi baca dan dijawab. Ini pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan pertama daripada Afgan Gatra 7A. Ada Gatran? Ya, silakan berdiri. 7A. Dari mana Gatran? Jambi. Jambi besar. Di mana Jambinya? Bangko. Gatra, pertanyaannya, salah satu tanda kiamat adanya asap dukhan. Ana pernah mendengar kalau asap dukhan keluar pada pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari asap dukhan itu? Ya, terima kasih Afgan Gatra. Silakan duduk. Kapan terjadinya kiamat? Waktunya hanya Allah yang tahu. Dan tidak satu makhluk manusia pun yang diberitahu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering ditanya. Jawaban beliau adalah Allah yang lebih tahu. Dalam ayat-ayat sering juga kita ketemui hal seperti itu. Cuman ada tanda-tanda. Namanya amarat atau asyrat atau alamat. Amarat, asyrat, alamat. Hampir sama artinya, tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang berkacamata perhatikan. Ya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah kiamat itu dekat lagi akan terjadi. Sebagian besarnya sudah banyak yang bermunculan. Salah satunya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu sudah menjadi tanda namanya. Karena beliau disebut dengan Nabi akhir zaman. Dan beliau pernah bilang, saya dengan kiamat itu seperti ini jaraknya. Tidak ada lagi jarak. Dan terus bermunculan tanda-tanda, alamat-alamat, isyarat-isyarat. Yang menunjukkan semakin dekatnya kiamat. Baik, perhatikan. Kemudian ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah bahwa kiamat itu sudah amat sangat dekat. Ya. Kalau tanda kecil, bukan kecil. Maksud tanda kecil itu kiamat sudah dekat. Tanda besar, kiamat sudah amat sangat dekat. Ada 10 tanda yang populer. Disebut-sebutkan dalam hadis sahih. Seperti dukhan, ad-dukhan, asap atau kabut ad-dukhan. Bahkan salah satu nama daripada surat-surat Al-Quran adalah surat ad-dukhan, surat yang ke-44.
Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas. Hadza adzabun alim. Dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-10 11. Nah, dalam beberapa hadis kemarin ini heboh-heboh di awal Covid akan muncul dukhan di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan di hari Jumat. Para ulama-ulama ahli hadis yang betul-betul alim di bidangnya menyelidiki, mempelajari, meneliti. Rupanya beliau-beliau menyebutkan tidak bisa dan belum bisa diterima hadis-hadis yang menyatakan dukhan itu muncul di pertengahan Ramadan di hari Jumat. Seperti kemarin tahun 2020. Sudah para heboh-heboh orang. Yang pasti dukhan ada. Dukhan akan menyelimuti manusia di akhir zaman. Dampaknya kepada orang mukmin zakamah, pilek. Tapi dampak hebatnya kepada orang kafir, mereka bisa menggelembung dan mati. Dan dukhan ini muncul salah satu indikasi atau petunjuk kiamat sudah amat dekat. Di samping dukhan ada dajjal. Ada dabah, binatang ardi, dabatul ard. Ada nanti tolong syamsi, terbitnya munculnya matahari tempat tenggelamnya. Juga nanti ada Yajud wa Ma'jud dan lain-lain. Semuanya itu tanda-tanda besar. Jadi pertanyaan si Afgan Gatra, apa memang terjadinya dukhan itu pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan di hari Jumat? Nyatanya tidak. Karena hadis-hadis yang bicara tentang itu dikategorikan hadis yang tidak bisa terima, tidak sahih. Perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi, yang belum kita ketahui, tidak bisa diterima kalau hadisnya tidak betul-betul sahih. Lalu apa sikap kita? Sikap kita memperkuat keimanan, membekali diri dengan ketakwaan. Sebagaimana perintah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Disuruh kita bertakwa. Takwa intinya melaksanakan perintah-perintah Allah, menghentikan larang-larang Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan telah disampaikan oleh Rasul. Sekaligus memperbanyak amal saleh, berdoa dan berzikir agar kita dipelihara dan dijaga daripada fitnah akhir zaman. Dan tidak ada amal lain, hanya takwa kita suruh. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Kegoncangan, kegempaan dari kiamat luar biasa, untuk itu bertakwa. Jadi jawaban untuk Afgan Gatra, ad-dukhan, dukhan, dal, khanya panjang, nun, artinya asap kabut. Dulu zaman Nabi pernah muncul, tapi berupa siksa kepada kaum Quraisy. Dan ad-dukhan yang akan muncul di akhir zaman, tanda kiamat. Kapan munculnya, kita tidak tahu. Wallahu alam, Allah lebih tahu, wa nahnu la na'lam. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Prediksi, perkiraan-perkiraan, karena sekarang populer pula namanya Ustadz akhir zaman, yang sering mencocok-cocokkan peristiwa-peristiwa dengan ayat-ayat, jangan cepat diterima. Jadi intinya, dukhan itu tanda kiamat, berupa asap yang menyelimuti manusia, yaghshan nas, sebagaimana tercantum dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat 10-11. Fartaqib, tunggulah datangnya nanti. Fartaqib, yauma tatis sama'u bidukhanin mubin. Ketika nanti langit
diliputi oleh asap tipis yang menyelimuti seluruh manusia. Berdampak kepada manusia-manusia. Kalau orang beriman menjadi pilek, zakamah, pilek. Persiapan kita mengantapkan iman, perbanyak amal saleh, kemudian perkokoh ketakwaan kita, banyak berdoa agar kita dipelihara, dilindungi daripada fitnah akhir zaman. Ya, kan? Ya, paham? Nah, bagus. Afgan Gatra 7A. Kemudian Mujahid Rasikh Ibrahim. Mujahid Rasikh Ibrahim. Salafiyah Ustaz. Ini Mujahid Rasikh Ibrahim. Mujahid. Para pejuang Mujahid Rasikh yang mantap ilmunya. Ibrahim, nama Nabi Ibrahim. Luar biasa. Amin. Semoga Mujahid Rasikh ini sesuai dengan namanya. Jadi Mujahid, orang yang rasih fil ilmi, dalam mantap ilmu. Dan menjadi contoh sebagaimana Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan. Amin. Mujahid rasih dari mana? Padang. Padangnya di mana? Lubuk min turun. Tanya si Mujahid rasih ini adalah, mohon jelaskan tentang malaikat Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah. Ya, makasih. Harut, Marut. Surah Al-Baqarah ayat 102. Di situ ada tercantum Harut wa Marut. Wattaba'u ma tatrus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasyah sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini di Babila Harut wa Marut. Harut wa Marut. Ha panjang, ra waw ta Harut. Marut mimnya panjang, ra waw dan ta Marut. Harut Marut. Ulama-ulama menyebutkan, menjelaskan dulu pernah Allah turunkan ke bumi dua malaikat. Harut satu dan Marut satu. Di negeri Babil, Irak sekarang. Babil, Irak. Karena tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, ulama-ulama Yahudi, mereka itu mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengendalikan kerajaannya dengan sihir, kata tokoh-tokoh Yahudi. Karena memang Nabi Sulaiman raja di samping Nabi, menguasai jin dan syaitan, diberi oleh Allah kepada beliau anugerah kekayaan, bisa mengerti bahasa binatang, bisa mengerahkan angin, dan seterusnya. Bahkan istana-istana beliau dibangun oleh jin-jin. Nah, tuduhan yang sangat keji daripada tokoh-tokoh pemimpin agama Yahudi, ya Baim lagi, bahwa Nabi Sulaiman itu mengendalikan, mengatur kerajaan yang luas itu. Ada jin-jin, ada burung-burung, ada manusia. Dengan sihir. Wa maka pada Sulaiman. Sihir itu perbuatan orang kafir. Sihir itu termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar, kata suatu riwayat, ada 70 dosa besar. Yang lain mengatakan lebih 70. 70 dosa besar itu, ada 7 dosa-dosa besar yang menjadi induknya. Namanya akbarul kabair. Jadi ada 7 induk dosa besar.
Di antara 7 induk dosa besar itu, pemuncaknya adalah sihir. Dan di bawahnya nanti masuk kelompok 7 ada sihir. Sihir adalah dosa besar. Bahkan dicap pelaku sihir kafir. Para ulama berpendapat orang yang sihir itu dibakar, dihukum dan dibakar. Sihir adalah ajaran syaitan. Kerjasama antara setan manusia dan setan jin. Manusia tertentu mau dia berdurhaka kepada Allah, berbuat dosa, berbuat berbagai macam larangan-larangan Allah demi agar setan mau mengajarinya sihir. Dan sihir itu nyata. Untuk mengajarkan sihir itu, apa itu sihir dan bagaimana caranya, sekaligus sebagai ujian dan cobaan bagi manusia, diturunkan malaikat Harut dan Marut di negeri Babel. Kedua malaikat itu yu'allim. Kedua malaikat itu juga mengajarkan sihir, tapi bukan untuk dipraktekkan, untuk pengetahuan, agar jangan terjerumus ke dalam sihir. Setiap kedua malaikat itu mengajarkan kepada orang sihir, mereka berkata, mereka mengingatkan bahwa sihir ini hanyalah sekadar untuk ilmu. Salah satu bentuk sihir bisa menyebabkan orang bercerai suami istri. Itu salah satu pendapat. Bahwa Harut Marut itu adalah malaikat. Sementara ulama lain menyatakan bukan malaikat, tapi manusia. 2 orang manusia saleh yang taat, yang rajin beribadah, menjadi panutan, menjadi ikutan suri teladan di negeri Babel. Mempunyai ilmu yang tinggi, sampai-sampai digelarilah dengan malaikat. Karena ketaatan, kesalehan dan ibadahnya. Digelari dengan malaikat. Ilmunya dalam dua orang ini, Harut Marut, lalu mereka mengajarkan sihir kepada orang tertentu untuk diketahui ini yang sihir, bukan untuk diamalkan. 2 itu pendapat. Pertama menyatakan Harut dan Marut betul-betul malaikat yang Allah izinkan turun ke bumi untuk menjelaskan apa itu sihir di negeri Babil, Irak. Yang kedua, pendapat mengatakan bukan malaikat, tapi manusia. Karena ketaatan kesalehannya, karena ibadahnya, karena pendekatan dirinya kepada Allah luar biasa, digelari malaikat. Namanya Harut Marut. Ilmunya dalam. 2 orang ini mengajarkan sihir. Untuk dipelajari, bukan untuk dipraktek. 2 ini pendapat. Ada cerita tidak boleh antum percaya. Malaikat-malaikat mengejek manusia-manusia yang banyak maksiat. Banyak durhaka di bumi. Dijawab oleh Allah, karena mereka punya nafsu. Lalu mereka berkhayal, andaikan kita yang jadi khalifah di muka bumi, kita akan begini, akan begini, akan begini. Lalu diturunkan 2 malaikat Harut Marut, dikasih kepada mereka nafsu. Ditanya mereka berbuat maksiat, berzina. Ini ceritanya tidak ada nih. Jangan dipercaya. Itu Israiliyat. Malaikat dikasih nafsu, lalu dia berzina, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, lalu menjadi bintang suraya. Jangan dipegang. Itu cerita yang tidak berdasar. 2 yang pertama yang benar. Memang betul-betul malaikat yang Allah turunkan di negeri Babil untuk menjelaskan apa itu sihir, sekaligus mengajarkan itu sihir supaya jangan dipraktekkan, diamalkan. Yang kedua, pendapat mengatakan manusia saleh, manusia taat, sehingga orang-orang menggelari malaikat karena ketaatan kesalehannya. Namanya Harut dan Marut.
ilmunya mereka dalam. Lalu mereka ajarkan sihir. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk diketahui ini yang sihir. Paham? Rasih Mujahid, Rasih Ibrahim. Ya, tentang Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Pangkalnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa siyah wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Itu ayat. Ya sudah, Rasih Ibrahim Mujahid. Kemudian yang ketiga Habibur Rahman Ahmad Siddiq Al-Furqan 7A. Berapa orang ini? Habibur Rahman 2 orang. Ya, mana dia orang? Habibur Rahman. Kekasih Allah yang Rahman. Dari mana Habib? Ketinggi di mana? Oh. Kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat. Ringan di lisan, berat di timbangan. Habibah, dicintai oleh Allah yang Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau manusianya ini dia. Kalau yang manusia Habibur Rahmannya ini. Kalau kalimat yang Habibur Rahman 2. Subhanallah wa bihamdi. Semua baca. Subhanallah wa bihamdi. Apa lagi? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Apa lagi? Satu lagi. Il-azimi. 2 itu. Nah, Habibur Rahman. Ahmad Siddiq Al-Furqan. Ini dia. Abangnya si Baib. Mana yang lebih gagah daripada Baib? Mana? Sama gagah ya. Baik, kedua-duanya bertanya 7A. Ahmad Siddiq dari mana? Rawang Bunian. Kubang Putih. Ada Kubang Putih. Biasanya Kubang lumpur enggak? Ana bertanya, apakah betul semisalnya kita telah masuk surga, lalu apakah perbuatan-perbuatan yang haram di dunia bisa dilakukan di surga? Oh Nabi. Habib doakan dulu Siddiq masuk surga, amin. Habib Rahman juga masuk surga, amin. Kita juga masuk surga. Biar kita dahulu daripada mereka berdua. Nah, silakan duduk. Surga itu bahasa kita. Dahulu tulisannya sebelum ada AID, ejaan yang disempurnakan tulisannya surga, SY. Bahkan sebelumnya suarga. Dalam Al-Quran tidak ada tulisan surga. Dalam hadis tidak ada tulisan surga. Yang ada Jannah. Jannah. Al-Jannah. Lawannya An-Nar. Al-Jannah artinya tidak nampak. Tidak tersembunyi. Bernama Jannah. Tidak nampak tersembunyi. Jinnah, jin. Kenapa namanya jin tu jin? Karena tidak nampak. Jinnah. Nanti ada pula namanya junnah, perisai. Tameng. Dikatakan dia tameng, perisai itu junnah, karena orang tidak nampak di baliknya, tersembunyi. Kemudian ada pula nanti namanya janin. Bayi.
yang ada dalam kandungan. Kenapa namanya janin? Karena tidak nampak. Ada pula orang yang tidak nampak akalnya, namanya junun. Kebun yang sangat lebat, subur, sehingga tersembunyi tanahnya, saking suburnya, bernama jannah. Kemudian balasan yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan. Uiddat lil muttaqin. Suatu negeri, suatu tempat yang luar biasa indahnya, nyamannya, damainya, tenteramnya. Segala macam kenikmatan ada di situ. Saking luasnya, sehingga satu saja seluas langit dan bumi. Dia mempunyai 100 tingkat. Tingkat tertinggi namanya Firdaus, disebut dengan jannah. Tempat itu disebut dengan jannah karena bagi kita tersembunyi sekarang, tidak nampak. Nama jannah. Jannah itu disimak orang masa kita surga. Surga. Suatu negeri, suatu tempat yang indah luar biasa, mempesona, menakjubkan. Ma la ainun ra'at. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at. Belum pernah teringat oleh telinga keindahannya, kehebatan dan kenyamanannya. Wala khatara ala qalbi bashar. Bagaimanapun orang mengkhayal, mengangankannya, merenungkannya, mengilustrasikannya, tidak akan bisa mampu. Itulah jannah. Jannah yang Allah janjikan untuk dimasuki oleh hamba Allah yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang muttaqin. Nah, sekarang pertanyaannya, karena terjemah bahasa kita jannah itu surga, ya kita pakai terjemahnya surga. Kata beliau berdua, Habibur Rahman dan Siddiq, Ahmad Siddiq. Mana yang kedua masuk surga ini? Habibur Rahman atau Ahmad Siddiq? Ayo, mana? Pak Im, kita minta persetujuan Pak Im. Mana yang lebih dulu masuk surga keduanya? Tidak tahu. Andaikan kita masuk surga, apa memang betul yang haram-haram di dunia menjadi halal di surga? Yang jelas, di surga tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Semuanya boleh. Sejauh apa yang Allah izinkan. Lahum fiha ma yasha'un. Di situ apa yang mereka inginkan. Dan sebagian yang dilarang di dunia, nanti di sana, di surga sana, diciptakan. Tidak jadi larangan lagi. Seperti khamar. Bahkan khamar di sana bersungai-sungai. Wa anharu min khamrin lazzatin lisyarib. Sungai-sungai khamar, sungai-sungai khamar. Khamar itu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Sungai-sungai khamar dalam surat Muhammad ayat 15. Anharu min khamrin, sungai-sungai khamar. Bersungai-sungai. Lazzatin lisyaribin, sangat lezat, nikmat. Tidak memabukkan. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak pening dan tidak memabukkan. Sutra tidak boleh di dunia, tapi di surga boleh. Ada sundus, ada istibrak, ada yang tipis, ada yang tebal. Emas tidak boleh bagi lelaki di dunia untuk perhiasan, untuk cincin. Tapi di surga boleh. Sutra tidak boleh bagi lelaki, tapi di sana boleh. Cuman tidak semua yang haram di surga menjadi halal. Dan siapa yang di atas dunia yang telah memakai cincin emas, gelang emas laki-laki sebagai hiasan, andaikan ditakdirkan Allah dan mendapat rahmat, dia masuk surga. Dia tidak boleh lagi memakai itu di sana.
Laki-laki yang mewah di dunia, pakai sutra mewah. Andaikan dia juga masuk surga nanti, maka dia tidak dapat lagi menikmatinya di surga. Orang yang banyak minum mabuk di dunia, tobat dia, sadar dia, lalu Allah dengan rahmatnya masukkannya ke surga. Dia tidak bisa lagi minum khamar surga. Ini contohnya. Tapi bukan berarti semua yang haram-haram di dunia halal di surga. Karena di surga itu diciptakan nikmat khusus, bukan yang di dunia. Khamar surga, sutra surga, emas surga, pakaian surga. Maka jawabannya, ada sebagian nikmat yang ada di surga di situ di dunia haram, tapi di sana tidak haram. Bukan berarti yang haram-haram di dunia di surga menjadi halal, bukan. Tidak. Ada sebagian di atas dunia diharamkan. Karena Allah yang paling tahu kenapa diharamkan. Karena setiap apa yang Allah haramkan pasti ada hikmah, ada rahasia di balik pengharaman itu yang kita tidak tahu. Nah, apa yang diharamkan di dunia nanti di surga dihalalkan. Tapi tidak semua. Itu juga yang lain-lainnya. Jadi, kenikmatan surgawi, kenikmatan yang ada di jannah sana, tidak bisa dibanding-banding. Utubihi mutasyabiha. Bentuknya sama, namanya sama, tapi rasanya berbeda. Satu buah surga saja, dalam tafsiran surat Ar-Rahman, juga dalam tafsiran surah Al-Waqiah, satu buah surga saja mempunyai 70 rasa. Contohnya talhim mandud, sejenis pisang-pisang yang bersusun-susun. Diambil satu pisang 70 rasa. Diambil satu lagi ada pula 70 rasa lainnya. Diambil satu lagi ada pula 70 rasa lainnya. Luar biasa. Dan di surga tidak ada yang namanya penyakit. Dicuru tidak ada. Muntah tidak ada. Sakit perut tidak ada. Semuanya tidak ada sakit. Yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk tidak ada surga. Semuanya bagus-bagus. Nah, jawaban untuk beliau berdua, Habibur Rahman Ahmad Siddiq Al-Furqan, bahwa jika Anda berdua masuk surga dan kita doakan masuk surga, sebagian yang di dunia haram, nanti di sana halal. Masuk surga ya. Bawa ibu bapak ya sedikit ya. Bawa ibu bapaknya masuk surga. Sebagian apa yang di dunia halal, di haram, nanti di surga halal. Tapi tidak semua yang haram dihalalkan. Karena tidak semua yang di dunia masuk surga. Dan tidak semua yang di dunia ada surga. Bahkan di surga lebih jauh. Kenikmatan dunia itu hanyalah percikan-percikan kenikmatan surga. Kesakitan, kesengsaraan, kepedihan, penderitaan dunia adalah percikan neraka. Ya, Habibur Rahman sudah, Ahmad Siddiq sudah, Gus, hebat ini. Hebat mereka berdua ini. Asyifa Raihanah Bilqis 7i. Asyifa Raihanah. Raihan. Sakit. Pindah. Oh, pulang. Pulang dia. Oh. Tapi pertanyaannya biar kita bacakan juga. Untung-untung didengarnya di rumah. Raihana. Dari mana Raihana? Taluk Kuantan. Pekanbaru. Pekanbaru. Raihana, Asyifa Raihana Bilqis Pekanbaru. Mudah-mudahan antum mendengarkannya bersama orang tua dan wali murid. Kalau mendengarkannya, nanti klik, kasih komentar. Ya, Raihana. Ini pertanyaannya Abi bacakan. Ana pernah mendengar jika kucing itu tidak masuk bersama kita ke surga.
dan hanya mengantar kita sampai ke pintu surga. Apakah setelah kucing mengantarkan kita memang jadi abu lagi? Nanti di akhirat, nih gambaran untuk antum sedikit saja gambarannya. Proses kita ya, coba simak semuanya. Nih, bangunkan yang tidur-tidur ini. Setelah kita mati, simak ya. Setelah kita mati, jasad kita dikembalikan ke tanah. Kita, yaitu roh kita, nyawa kita, ditempatkan di alam barzah. Satu. Barzah adalah alam di mana semua roh-roh yang sudah meninggalkan jasad berada. Di situ roh Nabi Adam dan semuanya berada. Namanya alam barzah. Jasad kita dikubur di tanah atau di mana saja, habis ya. Roh kita atau nyawa kita atau kita betul di barzah sampai di kiamat. Di barzah sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubatun. Dalam Al-Quran ada 3 kali kalau tidak salah disebutkan barzah, termasuk surah Kahfi yang dibaca itu, dan juga surah Ar-Rahman ya, bahwa di barzah orang-orang sudah mulai menikmati kenikmatan, sebaliknya juga sudah mulai merasakan kesengsaraan, tergantung bekalnya. Setelah kiamat, dibubarkan semuanya, alam, dilipat, digulung langit, dihancurkan semua, habis. Kemudian, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, menciptakan alam baru, namanya alam akhirat. Apa? Akhirat. Bumi yang sudah hancur diganti dengan bumi baru. Surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari nanti diganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Karena ketika kiamat, langit sekarang habis. Insyaqqat infatarat. Idza sama'un syaqqat, langit terbelah. Idza sama'un fatarat, langit pecah. Habis langit. Bumi juga hancur. Diciptakan yang baru. Kemudian jasad-jasad kita dibikin lagi yang baru. Tampangnya tampang lama. Bibitnya bibit lama. Diciptakan jasad baru seperti ini. Tergantung kita wafat, mati, meninggal usia berapa dan bentuk siapa. Ya, andaikan kita mati, ini Sidik contohnya, siapa? Ibrahim, Baim contohnya. Andaikan si Baim ini meninggal hari ini, mau meninggal. Karena masih banyak rezeki kita ya. Andaikan ditakdirkan meninggal, di umur sekian, dengan wajah bentuk ini, warna seperti ini, maka nanti si Baim akan dibangkitkan seperti ini. Jasadnya dibentuk seperti ini. Jasad lama sudah habis. Dibentuk lagi jasadnya seperti ini. Tidak lebih, tidak kurang. Lengkap dengan banana, sidik jari, jari-jari dan sidiknya, lengkap. Nusawwiya banana. Begitu kita semua. Andaikan Nabi juga meninggal hari ini, detik ini, nanti ketika hari akhirat, dibentuk jasad seperti ini lagi. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi tidak pakai baju, karena baju habis. Dikasih baju baru. Telanjang. Habis sudah payah nih menerangkan. Tanpa gaji, tanpa honor, tanpa amplop menerangkan. Perhatikan ini. Jajal, kenapa Abi tidak dikasih honor ini? Ketua DKM, mana ini? DKM.
Nah, dibangkitkan lagi di jasad kita baru, dimasukkan roh. Roh yang berada di barzah masuk lagi ke jasad baru. Kemudian hidup kita. Namanya kebangkitan hidup lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'maluhum. Ketika itu kita keluar, jasad kita keluar daripada tanah baru, tasyaqqaqul ardu anhum sir'a, keluar jasad kita dari bumi akhirat, kemudian masuk roh, terjadi kehidupan. Kemudian kita dikumpulkan suatu tempat namanya mahsyar. Ini proses kita. Dikumpulkan semua, kumpul seperti ini, semua manusia dikumpulkan. Untuk ditanyai. Dimintai pertanggungjawaban. Disidang, diadili. Ditimbang. Kemudian diberi balasan. Perhatikan itu. Hei. Jangan nyinyir betul ini. Ketika pengadilan, itu hari pertanggungjawaban, semua yang kita kerjakan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dikumpulkan, ditanya oleh Allah. Salah satu bentuk proses hisab pengadilan itu, yaitu binatang-binatang sebagiannya dihidupkan. Hewan-hewan sebagiannya dihidupkan. Untuk apa? Diterima pengaduannya. Apa tindakan manusia terhadap binatang? Diterima pengaduannya, laporannya. Dan juga binatang-binatang itu jadikan saksi. Bahkan dalam hadis Imam Muslim dikatakan, la tu'addunnal huquq. Semua hak-hak akan dikembalikan. Sampai-sampai juga al-jalha wal karna. Kambing yang tidak bertanduk juga akan diterima laporannya, dihidupkan lagi. Lalu kambing yang tidak bertanduk mengadu kepada Allah di pengadilan akhirat, dia ditanduk-tanduk saja oleh kambing yang punya tanduk. Dia minta keadilan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada ulama kita yang berpendapat itu hakiki, yang sebenarnya begitu. Mau kucing, mau anjing, mau kodok, mau apa saja, mau ikan, mau belut, mau kerbau, mau sapi, mau kuda, mau kambing, semua yang bertalian dengan kita manusia akan dihidupkan lagi. Diterima semua pengaduannya. Pernah menyakiti, pernah menganiaya, pernah melempar, pernah membunuh, dia akan mengadu. Kita akan diminta, dituntut kita. Ketika sidang itu semua saksi dan bukti-bukti dihadirkan di hadapan pengadilan Allah. Termasuk kucing. Termasuk kucing. Kucing diterima laporannya, dia dianiaya oleh seorang pemelihara kucing. Atau anjing diterima pengaduannya, dia dibantu ketika dikasih minum. Laporan semua. Kemudian antara hewan-hewan itu nanti diberi kisas, diberi balasan. Selesai semua, kuni turaba. Kalian semua jadi tanah lagi, habis. Ketika itu, orang-orang kafir, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir, andaikan sekiranya aku atau kami juga jadi tanah. Tentu tidak akan mengalami nasib kesengsaraan, siksaan seperti ini. Atau andaikan kami di dunia dulu tanah, tidak jadi orang. Intinya, ketika hewan-hewan itu dikembalikan jadi tanah, orang kafir pun berandai, andaikan kita juga jadi tanah. Tentu kita tidak akan mengalami kesengsaraan. Lalu adakah hewan yang masuk surga? Tidak, semua hewan yang dihidupkan lagi, setelah mereka selesai disidang, diadili, disiksa, diberi pembalasan dan hukuman, semuanya jadi tanah. Habis. Dan tidak ada hewan yang masuk surga.
Juga tidak ada hewan yang masuk neraka. Karena Allah surga Allah cipta untuk manusia dan jin. Neraka juga Allah cipta untuk menyiksa manusia dan jin. Bukan untuk binatang. Di surga ada binatang. Karena ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan spesial di surga. Seperti pelayan-pelayan. Pembantu-pembantu yang berkhidmat di surga. Bujang-bujang dan gadis-gadis. Bahkan disebut dengan bidadari. Bidadari tidak ada di surga. Bidadari hanya ada di TV. Di TV. Bidadari. Di surganya ada al-hurul ain. Itu yang ada di surga. Atau gilman atau wildan. Bujang-bujang yang tampan-tampan. Gadis-gadis yang matanya luar indah biasa. Ya. Termasuk hewan-hewan juga ada di surga. Semua ada di surga. Lalu ada ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan yang menyatakan ada 10 hewan yang masuk surga. Nah, ada 10 hewan yang masuk surga. Unta Nabi Saleh. Itu mukjizatnya Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Sapi Nabi Ibrahim. Itu sapi yang dihidangkannya untuk menyambut tamu. Dalam surah Az-Zariyat ya. Bi'ijlin samin, sapi. Ada lagi nanti domba atau kambing sebagai pengganti Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Ini riwayatnya begitu, domba. Kemudian ada lagi sapi Nabi Musa. Sapi Nabi Musa ketika Bani Israel terbunuh dan surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Qalu du'u rabbana. Apa ayatnya? Surah apa itu? Siapa yang sudah hafal? Qalu du'u rabbana. Siapa yang sampai situ? Baqarah. Nah, sapi itu masuk surga. Kata beliau ini, ceramah dan tulisan. Atau ikan yang telah menelan Nabi Yunus karena dia telah menyelamatkan Nabi Yunus. Macam-macam pendapat. Ada keledai Nabi Uzair dan surah Al-Baqarah. Orang yang dimatikan 100 tahun. Lam yatasannah. Keledai. Ada nanti semut Nabi Sulaiman yang bicara kepada pasukan-pasukannya, awas. Kalian semua masuk ke sarang kalian. Itu Sulaiman dengan tentaranya akan lewat nanti diinjak-injaknya kalian. Semut itu masuk surga. Semut masuk surga kan. Atau burung hudhud yang telah mengantarkan surat Nabi Sulaiman. Berkirim-kirim surat. Burung hud masuk surga. Atau anjing Ashabul Kahfi juga masuk surga. Atau unta yang dibawa hijrah oleh Nabi Muhammad juga masuk surga. Ini sampai sekarang ini belum ada hadis dan riwayat yang Abi ketemukan memang iya. Kalau tulisan-tulisannya ada. Ceramah-ceramah ada. Yang membuat orang terkesima ada. Cuman Abi sendiri belum menemukan di mana riwayat sahihnya. Yang sahihnya nih, yang sahih yang benar-benar ada penjelasannya. Belum ketemu, belum jumpa. Belum ketemu. Barangkali yang aneh-aneh nyusak baharan biasanya yang banyak nih perbendaharanya. Ustaz Jumadi juga banyak perbendaharanya yang aneh-aneh. Intinya, ada kucing di surga, kucing ada di surga. Tapi kucing dunia masuk surga, tidak perlu dia masuk surga. Ya. Lalu hewan yang 10 ini masuk surga, belum ada riwayatnya, belum ketemu. Kata orang ya, kata kaji ya, kata ceramah ya. Di tulisan juga ada. Bahkan banyak beredar tulisan 10 hewan yang masuk surga. Cuma tidak disebutkannya dalilnya. Ini hadis sahihnya. Nah, kita kembalikan ini persoalannya kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang paling tahu mana yang benar, mana yang betul. Cuman pertanyaan si Asyifa Raihanah tadi, apakah memang kucing mengantarkan kita? Tidak perlu diantar, kita diantar oleh malaikat. Yang mengantar kita itu malaikat. Semenjak kita dihidupkan, sudah diantar oleh malaikat ke mahsyar.
seterusnya begitu. Ya, Raihana di Pekanbaru. Kita masuk berikut ini. Cepat saja, waktu habis. Chelsea Aprinielli. Chelsea Aprin 7i. Chelsea. Ada Chelsea. Dari mana Chelsea? Simalungun. Pasaman Timur. Pasaman Timur di mana? Pasaman Timurnya. Negerinya. Tujuh Nagari. Tigo Nagari. Oh, Tigo Nagari. Dekat daerah anu kemarin. Gempa, enggak? Enggak. Oh, jauh. Tigo Nagari. Bagus. Chelsea ini. Pertanyaannya, Chelsea di Pasaman Timur, Tigo Nagari. Kapan sajakah waktu yang sangat dilarang untuk melakukan salat? Oh, bagus. Hebat Chelsea ini ya. Chelsea ya? Chelsea ya. Real Madrid. Apalagi lawannya? Barcelona. Chelsea ini kan? Ada 3 waktu terlarang mutlak. Perhatikan ini. Ada 3 waktu terlarang mutlak tidak boleh salat. Pertama, ketika matahari terbit, tulu'a. Ketika ada matahari muncul, tulu'a. Kedua, ketika matahari di tengah-tengah langit, belum masuk zuhur, pas di tengah-tengah. Ketika gurub. Ketika matahari sedang tenggelam, proses tenggelam. Tidak boleh salat apapun. Ini namanya larangan mutlak. Larangan mutlak. Salat apapun. Salat subuh sebelum matahari terbit. Salat zuhur setelah matahari tergelincir. Salat maghrib setelah matahari terbenam. Tidak pas. Ada yang mengecualikan ulama kita, kecuali tahiyatul masjid dari Jumat katanya. Nah, ini mutlak. Kemudian ada lagi larangan kita tidak boleh salat dan tidak ada salat ba'da subuh. Sampai matahari terbit. Ada lagi nanti sudah asar, juga tidak boleh salat dan tidak ada salat sunat. Cuman tidak mutlak. Setelah asar masih boleh salat. Salatnya mutlak. Tidak ada. Tapi kalau salat sebab ada. Masuk masjid setelah asar, tahiyatul masjid. Ada mayat yang belum salatkan setelah asar, boleh. Itu namanya salat yang ada sebabnya menurut mazhab Syafi'i. 3 ini. Kenapa kita tidak boleh salat di 3 waktu ini, Chelsea? Pertama, matahari ketika dia terbit, kita tidak boleh salat. Kedua, ketika matahari, perhatikan. Ketika matahari terbenam. Salah satu hikmahnya, kita dilarang menyerupai tasyabbuh, meniru waktu salatnya para penyembah-penyembah matahari. Ketika matahari muncul, para penyembah-penyembahnya yang sedang bersujud. Menyambut Tuhan yang muncul. Ketika matahari tenggelam, para penyembah-penyembah matahari yang menganggap matahari itu Tuhan, dia sedang mengantarkan Tuhannya pergi tidur ke peraduannya. Nah, dilarang kita salat. Di waktu itu. Dan matahari itu terbit dan muncul di antara 2 tanduk setan. Artinya apa? Para penyembah matahari itu bukan menyembah matahari, tapi sebenarnya setan. Karena setan mengantarainya. Nih contohnya. Matahari terbit. Keluar. Ketika itu, ini para penyembah setan. Betul. Nah, setan di sini menghalanginya. Jadi sebenarnya mereka bukan menyembah matahari, tapi setan. Seakan-akan matahari itu terbit di antara 2 tanduknya. Setan bertanduk.
Nampak seakan-akan matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Maka dikatakan matahari terbit dan tenggelamnya di antara dua tanduk setan. Ini dia. Ini dia. Karena dia mengantarai, seakan-akan muncul di atas tanduknya. Jadi kita beginikan matahari yang sebit sini. Maka disebut dalam hadis, matahari muncul, terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Tidak boleh ketika itu kita melaksanakan salat. Karena menyerupai waktunya para penyembah makhluk, yaitu matahari. Tidak boleh kita pakai salat. Sedangkan di tengah-tengah, matahari sedang tengah, itu neraka jahanam sedang digejolakkan. Dinyalakan, gejolaknya. Maka salat zuhur pun setelah matahari tergelincir. Ya Chelsea, kalau setelah salat asar boleh salat. Kalau ada sebabnya, lantaran masuk masjid. Atau lantaran ada jenazah. Atau lantaran sudah berwudu. Pokoknya salat yang ada sebab dibolehkan. Setelah salat subuh pun masih bisa qada, namanya qada salat sunat fajar yang tidak sempat dilaksanakan, boleh. Tapi yang terbaiknya adalah bukan setelah salat subuh, setelah matahari terbit. Ini pendapat ulama. Jadi 5 larangan. Setelah subuh, ketika matahari keluar, ketika matahari tengah, ketika setelah asar, ketika matahari sedang terbenam. 3 larang mutlak. Mutlak ini tidak boleh salat apapun. Matahari terbit, di tengah dan terbenam. Ya Chelsea ya. Bagus, hebat ya. Latifatul Anum dan Nadra Amara Putri 7i. Mana dia? Latifatul Anum. Dari mana Latifatul Anum? Bukit Tinggi. Bagus. Di mana Bukit Tingginya? Muarubungo. Ada yang keras suaranya belakang, siapa? Birugo. Oh, Birugo. Bagus, Birugo. Nadra Amara Putri. Chelsea itu tidak. Dari mana Nadra? Singapura. Kampung kita ya. Di mana Singapuranya? Di mana? Tak tahu dia Singapura. Di Pencong. Hebat ya. Di bawah Musajid ya, di Pencong. Arah ke SMP. Bagus. Latifatul Anum Nadra, tanyanya, siapakah Talut itu yang tercantum dalam surah Al-Baqarah? Tadi sudah 8:30. Kita jawab dengan ringkas. Talut itu tercantum dalam surah Al-Baqarah. yakni ketika Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan semeninggal nabi-nabi mereka, sepeninggal pimpinan-pimpinan agama mereka, tidak ada lagi pemimpin mereka, kacau. Kacau, tidak ada yang menjadi tokoh panutan. Kalau bahasa sekarang, tokoh pemersatunya tidak ada, Bani Israel. Di Palestina. Kan? Nanti siapa yang ketawa itu habis suruh ke depan ceramah menghentikan Nabi. Lalu mereka dijajah oleh bangsa lain. Kalau tidak ada pemimpin suatu negara, tidak ada tokoh, negeri itu gampang dikuasai. Jangankan negara, habis center ini tidak ada tokohnya, kacau. Apalagi negara. Lebih-lebih Bani Israel. Banyak cincong, pembantah, dan segala macam tabiat-tabiat mereka. Sementara negeri mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa asing. Lalu suatu ketika atau suatu saat, mereka
memohon kepada Allah agar diutus seorang Nabi. Memohon. Allah kirim, Allah utus, Allah angkat di kalangan mereka Nabi, namanya Samuel. Nabi Samuel inilah yang memimpin Bani Israel. Lalu mereka ingin mengusir penjajah, mengusir penguasa yang telah menguasai, menjajah negeri mereka, memeras mereka, menawan anak, dan segala macam lah. Sifat dan watak penjajah. Lalu mereka datang kepada Nabi Samuel. Ini tercantum dalam surah Al-Baqarah, ayat 282, salah. Kata mereka kepada Nabi mereka, ib'as lana. Maka dia jawab, innallaha ba'atha lakum Taluta malika. Allah pilih seseorang untuk memimpin mereka, jadi raja mereka, Talut. Melalui Nabi mereka Samuel. Lalu mereka protes. Yang paling patut, yang paling pantas jadi raja kami. Samuel tidak memiliki apa-apa dan tidak punya pengaruh apa-apa dan tidak punya pengikut siapa-siapa. Itu gaya watak orang Yahudi. Mereka minta pilihkan, angkatkan raja, diangkat ke raja, mereka yang paling patut jadi raja kami. Lalu digariskan, Allah telah pilihkan, innallaha astafa lakumut Talut. Allah telah memilih untuk kamu Talut jadi raja. Ini tandanya, ini buktinya. Allah telah melebihkan bastatan. Allah telah lebihkan dia. Allah telah beri kelapangan dia, keluasan ilmu dan fisiknya yang kokoh. Itu jadi pemimpin kalian. Talut inilah yang membawa Bani Israel untuk berperang mengusir Jalut. Lebih satu halaman kisahnya ini. Dalam surah Al-Baqarah. Lalu Jalut dibunuh oleh Daud sebelum menjadi Nabi dengan ketapelnya. Ketapel. Talut orang biasa. Orang petani, peternak. Sehingga mereka dicemeh. Tapi akhirnya Talut menunjukkan dia mampu memimpin. Orang yang banyak cincong tadi, ketika berperang dia mundur. Tinggallah 300 orang, 313. Turunlah ayat, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Intinya, Talut adalah sosok pemimpin yang bisa menyatukan, memimpin kaumnya, negerinya, rakyatnya untuk tampil membela, mengusir penjajah. Talut. Kelebihannya adalah dia punya ilmu yang luas. Pemimpin perlu ilmu yang luas. Kalau tidak ada ilmunya, kata orang sekarang pelangga-pelongo dia. Punya fisik, kekuatan jasmani, bastatan fil ilmi, bastatan fil jismi, waziyadatan fil ilmi, meluas. Itulah Talut. Kalau dikisah panjang lebar, Abi juga tidak ahli cerita. Cuma karena tanyanya tentang Talut, itu dia Talut. Intinya, Talut adalah sosok pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Samuel atas wahyu Allah. Dia punya kelebihan. Orang sederhana, berasal tidak dari bangsawan, tidak keturunan Nabi-Nabi, cuma dia punya ilmu yang luas, kekuatan dan kemampuan memimpin. Dialah yang berhasil memimpin Bani Israel mengusir penjajah dengan hanya jumlah 313. Sama dengan perang Badar. Perang Badar dulu kalah kaum musyrikin, maka jumlah pengikut Nabi di perang Badar 313 orang. Itulah dia. Kelompok yang sedikit berhasil mengalahkan kelompok yang banyak karena izin Allah. Karena pertolongan itu dari Allah. Ya, ringkas saja Abi terangkan siapa jadi ini. Si Latifah An-Num. Masih ada waktu 2 menit lagi ya. Boleh? 2 menit lagi.
Najwa Kaila Putri Tujuge. Najwa. Oh itu. Dari mana Najwa? Kamang Ilia. Buat ya. Bertetangga kita ya. Kamang Ilia situ. Kamang Mulia. Terus. Nanyanya apa hukum bersalaman dengan bukan mahram? Ini ringkas saja dijawab. Hukumnya haram. Orang yang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya haram. Tidak boleh. Dosa. Ada ulama yang mengecualikan. Dengan sekian alasan-alasan. Kecuali dengan nenek-nenek tua. Laki-laki ini dengan nenek-nenek tua yang tidak ada syahwatnya lagi. Atau kecuali dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita tidak bersalaman, kata Yusuf Qardawi, ulama dunia yang sudah wafat. Beliau membolehkan dalam momen tertentu, dalam keadaan tertentu, peristiwa tertentu, bersalaman sekedar untuk salaman. Dengan alasan tidak ada syahwat, tidak ada pikiran-pikiran negatif, karena sudah kebiasaan. Tapi pada asalnya hukum bersalaman laki-laki perempuan yang tidak mahram, hukumnya haram. Lalu berdebat mereka bagaimana dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, momen tertentu, peristiwa tertentu. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram atau kitabnya lain mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita bersalam, ya ketika itu kata beliau dibolehkan dengan catatan. Tapi yang asalnya hukumnya haram. Dibolehkan pendapat seperti Hanafi membolehkan laki-laki kecil bersalaman dengan nenek-nenek yang tidak akan jatuh hati dia ke nenek-nenek. Tapi kalau perempuan tidak boleh dengan kakek-kakek, karena kakek-kakek itu tidak pernah jatuh hati. Abi ini sudah kakek ini, jangan salam dengan Abi. Ada lagi yang bolehkan kalau bersalam itu pakai alas, sarung tangan atau mukena atau kain boleh. Yang penting asalnya haram. Ya, ringkas saja dijawab waktu ini. Namanya si Kaila. Ya Kaila? Terus. Ustazah Sarah nih bertanya. Apa hukumnya seorang pedagang menggunakan pelaris? Haram hukumnya. Pelaris termasuk sihir. Bukan Ustazah Sarah. Nabi menyapa Ustazah Sarah. Pelaris itu bagaimana orang supaya ramai beli kepada kita. Ramai. Maka dibuatlah jimat-jimat. Jimat-jimat. Atau kertas-kertas. Atau bacaan-bacaan diselipkan di kedai. Digantung. Ada kadang-kadang tapak sepatu kuda. Abi pernah masuk ke rumah makan tanpa menyebut tempatnya, ada lukah di situ. Lukah, tahu lukah? Di pintu atas gerbang pintu masuk lukah. Lukah. Kemudian ada kertas gantung. Dengan keyakinan orang kalau sudah masuk kedai tidak keluar-keluar lagi. Ingatannya ke kedai itu saja terus untuk makan. Ini sihir-sihir ini. Berdagang itu sudah ada rezekinya. Dagang sajalah. Pandai menarik orang, pandai promosi. Jual barang-barang yang halal. Mana jatah kita kepada kita dia. Cuma dagang jangan membudua saja. Jangan berdagang itu ya tidak saja. Ada enggak? Berapa ini? Sekian. Itu enggak bisa terayu orang. Pakai sales. Tapi tidak boleh pakai pelaris. Kami pelaris itu termasuk sihir. Ada jimat-jimat. Ada kertas-kertas, ada kain-kain. Ada yang dibenamkan, ada yang digantungkan, ada yang disangkutkan. Tidak dibenarkan. Kalau sihir. Tapi kalau pelaris bukan dalam bentuk sihir, boleh. Kedainya dicat bagus-bagus. Disusun rapi-rapi. Itu pelaris juga namanya. Ditata bagus-bagus. Rapi-rapi. Pelayanannya ramah. Kedainya di tempat yang strategis. Itu pelaris. Boleh. Yang tidak boleh, pelaris dengan cara yang haram. Seperti sihir. Ya, ringkas. Siapa yang bertanya ini tidak tahu.
Tertulis sini Ustazah Sarah. Sarah bertanya, tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ustazahnya yang bohong yang belakang mencatatnya. Oke. Sedikit lagi. Biarlah waktu kita termakan sekali ini. Nabi tidak akan sini lagi. Yazid 7a. Yazid wa yanqus. Qala Zaidun. Ini dalam buku Matan Jurumiyah sering keluar Zaidun ini. Qama Zaidun. Zaid dari mana Yazid? Padang luar. Di mana ada padang luarnya? Di luarnya atau di padangnya? Di luarnya. Bagus ini. Tanyanya, kenapa orang yang beriman dan bertakwa diberi ujian yang berat? Sedangkan orang tidak beriman tidak. Bagus tanyanya ya. Silakan duduk. Buat ini tanyanya. Hai. Coba meringkas jawabannya 1 menit ya. Hidup itu ujian. Hidup itu ujian. Dan dunia ini negeri ujian. Ustadian, ambil permisi setelah sedikit. Ustadian yang ngomongkan ya. Ustazah Reno yang perempuannya. Minta izin sedikit. 5 menit saja. Hidup itu ujian. Hidup dan mati juga ujian. Namanya fitnatul haya. Bagi orang beriman, hidup itu ujian. Ada saja cobaan-cobaan ujian-ujian untuk menguji kesabarannya, ketabahannya, keridaannya, keistiqamahnya, ketaatannya, dan ketawakalannya. Macam-macam. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan. Ada yang namanya khair, ada yang syar. Orang beriman akan selalu diuji. Akan terus diuji. Ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum yuftanun. Pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ini surah Al-Ankabut. Orang dulu juga diuji. Ujian yang berbentuk musibah, yang berbentuk musibah bisa sakit, bisa ditipu, bisa dikhianati, bisa dicurangi, bisa dizalimi, segala macam. Ini ujiannya pertama melatih kesabaran, keredaan, sekaligus menghapus dosa dan menaikkan derajat. Dan juga ujian-ujian itu, musibah-musibah itu bagi orang beriman adalah tanda Allah sayang. Kenapa? Jika Allah ingin datangkan kebaikan kepada seorang, disegerakan hukuman atas dosa-dosanya di dunia dalam bentuk musibah. Nanti dia kira dia tidak dapat lagi hukuman. Sementara orang yang tidak bertakwa, taruh orang kafir, mereka tidak diuji. Mereka diuji dengan kemewahan. Orang-orang kafir, andaikan mereka berbuat baik, ada sosialnya, ada membantunya, maka balasan kebaikan mereka di dunia ini langsung diberi. Langsung diberi. Kenyamanan yang dipelih orang kafir, kebahagiaan, kesusahan itulah balasan kebaikan mereka. Balasan kesungguh-sungguhan mereka. Sebab intinya menjeda siapa yang bersungguh mendapat. Orang beriman kalau tidak sungguh belajar tidak dapat ilmu. Tidak sungguh bekerja tidak dapat rezeki. Itu umum itu. Nah sekarang ditanyakan, kenapa sering orang beriman, orang taat itu dapat ujian? Karena dia orang taat. Di sekolah ada ujian. Ada ulangan harian, ada PR, ada mid semesteran, ada semester, ada naik kelas, ada ujian akhir. Kenapa ada ujian? Kenapa ada ujian? Karena kita anak sekolah. Di dunia kenapa ada ujian? Karena beriman. Orang beriman pasti diuji. Pasti diuji. Nanti orang-orang yang tidak diuji sesungguhnya orang kafir, balasan kebaikan mereka di dunia. Dia kira tidak ada balasan. Sehingga ketika mereka mendapat balasan, tidak ada lagi balasan habis. Tinggal azab. Inti pertanyaannya, kenapa orang-orang yang baik-baik diuji? Ya yang akan diuji orang baik-baik itu. Makin tinggi sekolah orang, makin banyak ujiannya.
Orang kalau hanya TK saja ujiannya ada berapa? Paling-paling anak TK itu ujiannya 1 jam. Tapi kalau sudah selevel Al-Mukarram ini ujiannya sudah berjam-jam. Ujian munakasyahnya, tesisnya. Jadi makin hebat, kuat iman orang, ketakwaan orang, kesalehan orang, ibadah orang, makin ketaatan, makin tinggi ujiannya. Seperti itu. Ya, sementara nih. Tidak mungkin Nabi jelaskan karena waktu nih. Yazid ya. Sementara ya jawabannya. Yang terakhir Kirana Najwa. Kirana dan Najwa. Kirana mana Kirana? 7G. Cepat Kirana. Dari mana Kirana? Tangerang. Buat Tangerang ya. Tangerang. Tangerang itu dekat Kamang, enggak? Dekat Rawang ini. Dekat Rawang. Najwa, dari mana Najwa? Sorong. Papua, Sorong. Solo. Kami bertanya, apa hukumnya menerima imbalan hadiah setelah menolong seseorang? Menolong termasuk amalan yang tinggi nilainya. Membantu, melapangkan, memudahkan, meringankan orang, luar biasa nilainya. Amalan sosial itu tinggi nilainya. Amalan sosial, amalan yang tidak diperoleh oleh orang yang suka beramal individual. Melapangkan, memudahkan, membantu, meringankan, menunjuki, mengajari. Memenuhi hajat orang itu tinggi nilainya. Tolonglah, bantulah, lapangkanlah, ringankanlah, mudahkanlah, tunjukkan orang ikhlas. Allah nanti akan membalas. Ditolong, menolong, ditolong. Memudahkan, dimudahkan. Melapangkan, dilapangkan. Itu kita nanti. Andaikan kita dapat bonus, dapat hadiah. Asalkan niat kita membantu bukan untuk itu, terimalah. Diantarkan orang kue ke rumah kita, terima. Asalkan niatnya bukan itu. Tapi kalau niat menolong untuk itu, sudah imbalan namanya. Maka pahalanya ada, tapi tidak sehebat pahala orang yang betul-betul murni menolong. Ya, ringkas saja bijawab ini. Suka-sukalah membantu, menolong, merapangkan, memudahkan, meringankan. Kita nanti akan ditolong Allah. Dan ikhlaslah. Karena itu sedekah. Sedekah itu banyak jenisnya. Inti kaji kita atau inti jawabannya, bolehkah kita menerima imbalan ketika kita menolong? Boleh. Tapi jangan mengharap imbalan. Jangan mengharap imbalan. Baik yang ditolong itu bentuknya seperti yang nampak-nampak ataupun menolong orang diam-diam. Cukup Allah saja yang menolong. La nuridu minkum jazaa wala syukuran. Andai dikasihnya nanti imbalan, terima. Tidak masalah. Asalkan jangan tujuan utamanya untuk mencari imbalan. 10 ini jawabannya. Abi minta maaf kepada para petinggi-petinggi Abi Center. Waktunya sudah termakan. Dan sekaligus minta doa. Mohon didoakan. Karena Abi besok pagi berangkat. 7.30, 6.30 berangkat ke Padang. Dari Padang ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Madinah. Madinah ke Makkah, Makkah ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta, Jakarta ke Padang, Padang ke Abi Center. Ya, Akmal. Doakan saja, selamat pergi pulang, karena tugas Abi selaku pembimbing umrah dan haji. Harus menjalankan tugas. Mohon didoakan. Minta doa tidak boleh, tapi doakan saja ya. Aman, lancar, selamat pergi dan pulang. Amin. Itu Abi yang mendoakan antum. Sekian saja. Semoga ada faedahnya untuk kita bersama. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.